Shakira pernah beberapa kali menghadiri acara fashion show. Biasanya ia akan mengambil tempat duduk paling belakang atau berdiri karena jumlah kursi yang disediakan kurang. Shakira pikir ketika Bastian mengatakan akan mengajaknya melihat peragaan busana, suasana akan sama. Kursi-kursi dijejer rapi membentuk huruf U mengelilingi panggung di mana model-model akan berjalan dan menampilkan rancangan busana karya para desainer. Tapi ia salah. Tempat peragaan busana yang Bastian maksud sangat berbeda. Tidak seperti tempat di mana Shakira selalu tahu. Tempat ini sangat besar dan luas. Terdapat meja-meja bundar yang ditutup dengan kain warna putih memenuhi ruangan. Suasana ramai dipenuhi dengan banyak orang yang semuanya memakai pakaian formal yang terlihat mahal. Mereka duduk pada masing-masing meja bundar di segala penjuru ruangan yang telah tersedia. Shakira langsung tahu jika semua yang hadir di sini adalah dari kalangan atas. Bastian memeluk pinggang Shakira dan mengajaknya berjalan menuju salah satu meja bundar barisan paling depan. Beberapa orang menyapa Bastian yang lewat meja mereka dengan senyum ramah. Dan Shakira melihat banyak orang yang melirik ke arahnya dengan penasaran. Siapa dia? Aku baru melihatnya. Seorang pria bertuxedo merah yang duduk satu meja dengan Bastian dan Shakira bertanya. Rambutnya berwarna merah marun yang Shakira yakin karena diwarnai. Dia melemparkan senyum bergantian pada Bastian dan Shakira. Tidak peduli dengan Bastian, tetapi Shakira hanya membalas dengan senyum kaku. Bagaimanapun ia tidak terbiasa dengan acara formal ini. Shakira merasa ini bukanlah tempatnya. Fiona sudah duduk di sana bersama beberapa wanita yang masing-masing memakai pakaian rancangan dari desainer ternama. Mereka semua juga memberikan tatapan tertarik dan penasaran pada Shakira yang datang bersama Bastian. Shakira sedikit merasa gugup. Dia adalah kekasihku, Mr. Hugos, jawab Bastian. Ia mengambil tempat duduk di sebelah Fiona dan Shakira duduk di sampingnya. Sekarang posisi Shakira ada di antara Bastian dan pria bernama Mr. Hugos. Hugos terlihat sedikit terkejut. Ia menata bergantian pada Fiona, Bastian, dan Shakira. Oh, aku pikir Fiona lah kekasihmu. Tukas Hugos belak-belakan. Dia lalu sekali lagi memberikan senyum dewa dan mematikan pada Shakira. Senang bertemu denganmu, ucapnya. Senang bertemu denganmu juga, balas Shakira. Melihat interaksi tersebut, Bastian jadi menggenggam tangan Shakira yang ada di atas meja. Bastian berharap dengan cara ini semua yang ada di sana tuh tahu jika Shakira adalah miliknya, bahwa ia dan Shakira memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih. Hugos tersenyum miring menatap sekilas dua tangan itu. Kau pandai memilih wanita, jujur saja, dia tuh sangat cantik, pujinya menatap Bastian. Tentu saja, terima kasih pujiannya. Senyum Bastian sedikit kaku. Ia lebih mengeratkan genggaman tangannya pada Shakira. Tak lama setelah itu, suara MC wanita bergaun hitam yang belahan kakinya naik hingga ke paha terdengar melalui mikrofon. Seluruh perhatian pun kini langsung tertuju ke arah panggung megah di depan sana. Mereka semua menanti acara fashion show dan siap untuk membuang-buang uang untuk model pakaian yang mereka sukai. Perhatian Shakira tidak bisa sepenuhnya fokus pada fashion show tersebut. Bukan karena gaun-gaun tersebut terlihat jelek, sungguh. Bahkan Shakira rasa fashion show yang dulu pernah ia hadiri masih kalah jauh ketimbang yang ini. Acara ini jelas hanya diperuntukkan bagi kalangan miliarder dan dirancang khusus oleh para desainer kelas dunia yang namanya bahkan sudah ada di banyak majalah, media, televisi maupun internet. Shakira yakin akan butuh tabungan uang saku selama 5 atau 6 tahun untuk mendapatkan satu saja gaun yang saat ini sedang ditampilkan. Shakira mengambil gelas air putih dan meminumnya hingga habis. Hatinya terasa panas karena melihat Bastian sibuk berbisik-bisik dengan Fiona. Alih-alih berbicara dengannya, Shakira menyipitkan mata tidak suka. Shakira mencoba sekali lagi untuk fokus melihat pagelaran busana, tapi tidak bisa, selalu saja pandangannya akan berakhir ke Bastian yang sekarang justru tampak asik mengobrol dengan 3 wanita lain termasuk Fiona. Membuat Shakira merasa dia adalah manusia tak kasat mata. Kau tidak suka pertunjukan busananya? Kau tampak bosan? Tiba-tiba Hugos berbicara mengalihkan perhatiannya. Tidak, aku menyukainya, jawab Shakira sekenanya dan membuat Hugos terkekeh kecil.
Jika kau tidak menyukainya, kau bisa pergi denganku. Aku juga bosan berada di sini. Kenapa? Hugos mengedikkan bahu. Aku tidak terlalu suka dengan acara-acara semacam ini sebetulnya. Jika saja ayahku tidak akan mencoretku dari daftar waris, pasti aku akan memilih untuk pergi hiking di gunung. Kau tahu, aku berencana untuk mendaki Everest. Mata Hugos terlihat berbinar saat menceritakan tentang hobinya. Membuat Shakira mau tidak mau melihat meski hanya sekilas jika Hugos memiliki jiwa petualang dan pribadinya yang menyenangkan. Hugos sebenarnya memiliki wajah yang cukup tampan dengan iris mata abu-abu, alis tebal dan juga bibir yang tipis. Mungkin jika Shakira tidak jatuh hati pada Bastian, ia akan jatuh hati pada Hugos. Kau tidak takut mati kedinginan? Tanya Shakira penasaran. Ia banyak mendengar kisah-kisah para pendaki yang meninggal di puncak gunung. Oh, itu adalah impianku. Jawab Hugos belak-belakan. Shakira sedikit terkejut mendengarnya dan hal itu tidak luput dari penglihatan Hugos. Mata pria itu pun berkilat geli. Ngomong-ngomong, panggil aku Darren aja. Tidak usah terlalu formal padaku seperti dia. Darren melirik pada Bastian. Aku lebih suka orang-orang memanggilku dengan nama depan daripada nama keluargaku. Dan jika aku boleh tahu, siapa namamu? Shakira. Shakira? Shakira Immanuel. Tambah Shakira sembari tersenyum. Benar-benar tidak menyangka jika ia bisa berbicara santai dengan Darren. Nama yang bagus. Kau berasal dari mana? Kau bukan asli Amerika, bukan? Aku berdarah campuran. Ibuku orang Indonesia dan ayahku warga Amerika. Darren mengangguk. Itulah kenapa wajahmu memiliki bentuk seperti wajah Asia. Terima kasih. Senyum Shakira. Ia memang selalu bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Kau wanita yang menarik. Jadi, apa kau menerima tawaranku? Tanya Darren. Tawaran apa? Shakira mengernyitkan dahi, tidak mengerti. Mendaki gunung Everest. Darren tertawa mendengar pertanyaan Shakira. Tentu saja bukan untuk mendaki, aku tidak akan membawamu ke sana hanya untuk menyaksikanmu mati karena hipotermia. Kau butuh latihan bertahun-tahun sebelum memutuskan untuk mendaki puncak Everest. Darren benar. Muka Shakira jadi merah menyadari kekonyolannya. Lalu tawaran apa? Mata Darren bergerak menatap Bastian dan ketiga wanita yang masih asik berbincang. Shakira pun mengikuti dan menghela nafas. Bastian benar-benar sudah melupakannya. Aku tidak mengerti. Kupikir Fiona dan Bastian sangat dekat untuk ukuran bos dan sekretaris. Tak heran jika banyak yang mengira mereka sepasang kekasih dulu, termasuk aku, tukas Darren. Shakira menyetujui, bahkan jika mengingat kejadian beberapa hari yang lalu, Shakira menggelengkan kepalanya, mengusir bayangan menyakitkan itu. Ia tidak ingin memikirkan itu lagi. Melihat mata Shakira yang sedih, Darren berusaha mengalihkan pembicaraan dengan kembali ke pembahasan mereka tadi. Jadi tawaranku adalah, kau mau kabur denganku? Tawaran itu tampak menggoda, terlebih wajah Darren yang terlihat meyakinkan dan menjanjikan kesenangan. Tapi Shakira harus memastikan jika pria ini bukan pria yang jahat. Ia tahu bahwa banyak orang-orang berbahaya yang berpura-pura menjadi orang yang baik. Mereka menutupi identitas aslinya di balik wajah polos mereka. Dan apa atau kemana tepatnya kau akan membawaku pergi? Darren tampak berpikir sejenak. Entahlah, jujurnya. Aku hanya akan memberitahumu jika aku kesini naik motor balap. Jadi mungkin aku akan mengajakmu bunuh diri. Darren terkekeh. Shakira pun ikut tertawa kecil mendengar leluconnya. Sepertinya Darren Hugos adalah jenis pria yang paling unik yang pernah ia temui. Dari pembicaraan ini, Shakira tahu jika Darren memiliki hobi-hobi tidak biasa yang menentang maut. Well, biarkan aku berpikir dulu. Sekarang aku harus ke toilet. Shakira berdiri karena mulai merasa kantung kemihnya agak penuh. Mau ku antar, Nona? Tawar Darren mengerlingkan sebelah mata dengan senyum iblis menggoda. Shakira tertawa menggelengkan kepala. Oh tidak, terima kasih. Tapi aku masih memiliki mata dan kaki yang masih sehat. Oh, itu sindiran yang menyakitkan. Darren berakting memegang dadanya dan lagi-lagi membuat Shakira menggelengkan kepalanya. Sempat menoleh ke arah Bastian untuk meminta izin ke toilet, tapi Bastian sama sekali tidak sadar jika Shakira sudah berdiri. Shakira menghela nafas. Sudahlah, Bastian terlalu asyik dengan para wanita cantik. Shakira membasuh mukanya setelah keluar dari salah satu bilik toilet. Ia sudah merasa lebih baik, tapi Shakira butuh mendinginkan otak karena tiba-tiba ingat betapa Bastian mengacuhkannya. Shakira menatap kaca besar yang memantulkan bayangan dirinya lalu berdecak kecil. Kekasih apanya? Dia malah asik dengan wanita lain. Rutuk Shakira.
Ia mematikan keran lalu mengambil tisu yang tergantung di dinding. Shakira mengeringkan wajah dan keluar dari toilet. Bergegas untuk kembali ke ruangan tadi, Shakira berjalan cepat. Ia ingin mengiyakan ajakan Darren untuk kabur. Lagi pula percuma saja ia ada di sini. Karena tidak melihat kanan kiri, ia bertabrakan dengan seorang yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Saat Shakira sudah siap jatuh, tangannya tiba-tiba ditarik. Tubuhnya menabrak dada orang yang ia tabrak. Hati-hati Nona, Shakira mendongak dan kedua bola matanya membulat. Sergio, Shakira, kau di sini? Ucap Sergio tak kalah terkejut. Iya, Bastian yang mengajakku kemari. Oh, Mr. Sergio, maaf mengganggu, tapi pasangan Anda untuk tampil couple baru saja pingsan. Kami sudah melakukan pertolongan pertama, tetapi sepertinya dia tidak akan bisa mengikuti acara ini bersama Anda. Seorang wanita dengan rambut dikuncir kuda belakang datang menghampiri. Di lehernya berkalung sebuah kartu yang bertuliskan staff. Apa? Lalu bagaimana dengan yang lain? Kau bisa memakai mereka untuk menggantikannya? Tukas Sergio. Untuk itu, sepertinya juga tidak bisa. Kau tahu, tidak ada model cadangan lagi untuk couple show karena mereka terpilih dan sudah dipasangkan sesuai dengan tema. Dan sisanya model-model single. Aku rasa mereka tidak cocok jika dipasangkan dengan Anda. Sergio mengangguk mengerti. Acara ini memang sudah disiapkan jauh-jauh hari dan untuk pasangan couple show tidak akan mudah diganti dengan sembarangan orang. Mereka butuh orang yang mempunyai chemistry sehingga menarik minat yang lebih. Kau model utama yang akan menjadi penutup peragaan busana ini. Semua media akan meliput dan... Aku tahu, Mel. Sergio menyela kalimat Melanie. Ini semua terlalu tiba-tiba dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah perancangnya sudah tahu jika modelnya? Bagaimana dengan gadis ini? Kini Melanie lah yang memotong kalimat Sergio. Gadis ini meneliti wajah Shakira. Berikut penampilannya dari ujung rambut hingga kaki. Sergio menoleh ke arah Shakira, tapi Sergio menjeda kalimatnya. Apa kau yakin? Tanyanya kemudian. Mereka sudah tidak punya banyak waktu untuk mengganti dan butuh pengganti segera. Tentu saja ingat, temanmu adalah Western dan Asia. Kau dan dia akan terlihat sempurna. Dia bahkan terlihat lebih cantik daripada model pasanganmu yang berasal dari Malaysia. Melanie menggenggam tangan Shakira. Jadi Nona, maukah kau membantu kami? Kami akan sangat berterima kasih padamu, mohonnya dengan iba. Shakira melirik Sergio yang menatapnya penuh harap. Sepertinya daripada menerima tawaran Darren, ia harus mengutamakan hati nuraninya. Dulu Sergio pernah menolongnya, lalu kenapa ia tidak? Baiklah, Shakira akhirnya mengangguk. Mantap. Bersambung.